Ada yang komentar di dalam konten kita mengenai Gus Miftah. Saya bilang Gus Dabrus ya, penjilat. Tapi dia bilang gini, Gus Miftah itu orang baik kok. Itu kan cuman guyon. Oh iya, gitu. Kalau guyon gitu di depan jamaah banyak seperti itu, menghina tukang es. Kenapa muka si tukang es diam, merengut, ya? Jadi menyimpan kekesalan. Terus kemudian teman-temannya Gus Miftah di sampingnya seperti Usman Ali ya, itu ada channel YouTube-nya loh ya, Usman Ali ya, tertawa terbahak-bahak seakan gembira senang gitu ketika Gus Miftah guyon mengatain yang namanya dol aja goblok ya kan, seperti itu. Nah, apakah saya tanya ya, apakah yang guyon sambil menghina itu yang boleh orang yang dekat penguasa aja? Orang yang kalau yang dekat penguasa boleh gitu menghina seseorang ya, mau tukang es, mau babu gitu, mau apa kayak gitu ya kan, bebas gitu karena dia dekat sama penguasa. Saya jadi ingat bro, ketika yang namanya Gus Miftah waktu itu ya membela Jokowi dan dia jadi apa namanya bertolak belakang sama yang namanya Prabowo ya. Ketika itu dia bilang ya di depan umum itu ya, saya najis ya kalau ada politikus busuk masuk ke pesantren ya kan, seperti itu. Jadi inilah bro, kalau setahu kita ya Gus Miftah adalah seorang ustadz dadakan, tidak bermula dari kecil ya apa yang dia dapatkan, jadi dia bertahap ya seperti itu. Kalau dia kan dadakan, seorang anak marbut dari Lampung yang bernama Taim ya, itu seorang Gus Miftah, jadi dadakan. Nah, jadi ketahuan kita di sini ada apa silsilah orang, memang orang tuh terdidik dari dulunya ya, memahami ilmunya ya, itu banyak, malah kalah dengan anak kecil, ketika anak kecil itu berdakwah ya, menyatukan satu suku bangsa ya kan, tidak tebang pilih lah. Ini dari nadahnya aja udah kelihatan ya, kalau orang-orang yang dekat dengan penguasa itu bebas ya. Kalau dulu dia bilang ya najis ya melihat politikus busuk masuk ke pesantren money politik dan segala macam lah. Sekarang dia menghina tukang es ya kan. Tapi terima kasih juga sih karena mulut busuknya sih, kalau nggak menghina orang di depan jamaahnya, mulut busuknya si Gus Miftah itu nggak ketahuan ya, nggak ketahuan aslinya seperti apa. Itulah busuknya Gus Miftah ya kan. Kalau walaupun yang namanya komentar itu dibalas sama yang namanya pendukung-pendukungnya, Gus Miftah itu orang baik lah ya, baik di mata kamu, tapi itu kenyataan di mata orang kecil ya, kenyataan ya kan, digoblok-goblokin ya kan, itu kenyataan bro. Kamu nggak mau terima hal yang seperti itu ya? Apakah saya tanya, apakah orang-orang yang hanya hilap dikit-dikit minta maaf ya karena kehilapan, udah keberapa kalinya hilap minta maaf dan sebagainya ya kan? Nah terus hanya orang-orang yang dekat penguasa aja yang boleh seperti itu. Kemudian kalau ada orang lain berkritik harus ditangkap, harus diadili berdasarkan undang-undang IT. Selalu ditakut-takuti masyarakat dengan undang-undang IT apabila ada rakyat Indonesia ini rakyat kecil, karena dunia digital ini kan semakin canggih. Nah seperti itu. Nih ya Gus, saya berpesan buat Gus Dabrus si munafikun itu ya, Gus munafikun ya, semakin antum menghina orang-orang kecil, semakin brutal rakyat Indonesia ini. Ini bukan zaman Orba lagi kayak dulu ya. Jadi semakin rakyat kecil ini pula diancam-ancam, semakin akan beringas rakyat-rakyat ini. Ya nggak bisa lagi kayak dulu. Apalagi yang selalu ditakut-takuti dengan yang namanya undang-undang IT dan segala macam. Apabila mereka itu ya memberikan kritikan terhadap penguasa, terhadap orang-orang dekat penguasa ya kan, seperti itu ya kan. Nah ini nyata real loh ya. Jadi ya saya tanyakan sekali lagi,
Untuk keberapa kalinya sih selalu minta maaf, saya hilap, selalu minta maaf, saya hilap. Ya kan? Selalu begitu. Ya kalau hilap hanya sekali, kalau berulang-ulang mah ya itu mah dari faktor sengaja, Cok, ya. Itu faktor sengaja ya Gus Miftah, ya. Jadi makanya sekali lagi saya katakan, Indonesia ini semakin kamu hina orangnya, semakin brutal rakyat Indonesia ini, semakin kamu tekan, semakin Anda semua, hai penguasa, semakin Anda semua ingin ya mencekik mereka, semakin beringas rakyat. Itulah rakyat Indonesia now, ya. Jadi jangan samakan zaman sekarang jadi ini, ya. Ya, dulu yang saya ingat itu yang dia menjelekkan yang namanya Prabowo itu seperti apa. Kemudian dia bilang najis, money politik, ya, money politik. Terus orang-orang politikus itu masuk ke pesantren-pesantren. Asalmu dari pesantren kah? Asalmu dari pesantren kah? Kalau memang najis, ya orang politikus masuk ke pesantren-pesantren, kenapa Anda jadi jongosnya sekarang? Jangan mentang-mentang Anda dekat sama penguasa saat ini seenak-enak aja, ya, menghina rakyat-rakyat biasanya. Lawanmu bukan siapa-siapa orang yang kamu hina, tapi rakyat Indonesia. Ya itulah kebenekaan rakyat kita, kebersatuan rakyat kita. Ya ini jadi di tengah-tengah ancaman kalian itu Indonesia, ya terutama di media sosial ini, ya semakin bersatu loh membela orang-orang yang kamu hina. Apabila ada orang yang kamu tekan, ya kamu intimidasi, mereka akan semakin beringas, akan semakin brutal. Ya, jadi salam waras saja buat Gus Miftah. Ya Gus, salam waras. Jadi antum harus mikir, asalmu dari Lampung, seorang anak dari marbut yang bernama Taim. Oke ya. Mudah-mudahan dari hinaan yang namanya Gus Miftah itu, tukang es itu bisa naik derajat setinggi-tingginya. Karena busuknya mulutnya yang namanya Gus Miftah bisa menjadikan orang terangkat. Oke. Salam buat orang yang terdekat penguasa yang bebas menghina orang.